Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kepada Allah dimudahkan kembali hadir di majelis taklim. Semoga banyak keberkahan ilmu yang didapatkan, dimudahkan memahami, dimudahkan mengamalkan. Amin. Baik, melanjutkan tema kita masih di surat Al-Ahzab. Ya, kemarin bahas ayat 59 tentang syariat jilbab, ya. Allah sampaikan di ayat 59 itu. Bagi yang baru bergabung, ini surat Al-Ahzab turun di kota Madinah tahun kelima Hijriyah, berkaitan dengan peristiwa besar perang Ahzab. Tapi di ayat-ayatnya tidak hanya membahas peperangan, tapi juga membahas ahkam, hukum-hukum syariah, hukum-hukum muamalah, bagaimana adab bertamu, adab ketika menghadiri jamuan makan, termasuk adab berpakaian. Kalau dulu di ayat 33 Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, kepada para wanita, dan tetap tinggallah di rumahmu. Ini disepakati oleh para ulama bahwa wanita tempat terbaiknya adalah di rumah. Ya, itu perintah awalnya begitu. Tapi kalau harus keluar boleh. Ya, karena di zaman Nabi juga ada wanita yang bekerja. Saya sudah bahas dulu di Quran itu paling tidak ada 4 peran wanita, ya. Ada yang satu sebagai pribadi. Misalnya cerita tentang kesolehan Maryam, ya, secara pribadi, Pak. Nanti ada sebagai wanita istri dari seorang suami, ya. Contohnya Imra'atu Imran, Hana istrinya Imran, ya. Imra'atu Zakaria, istrinya Nabi Zakaria. Imra'atul Aziz, istri sang raja yang menggoda Yusuf itu. Jadi kalau ada imra'ah itu perempuan sebagai istri berarti. Ada yang ketiga perempuan sebagai ibu pendidik. Nah, ini ada. Makanya Al-Quran nanti juga berbicara tentang Nabiullah Musa, Al-Qasas, bagaimana ibunya Musa ketika melahirkan Musa, itu sebagai pendidik. Misalnya juga ketika Ibunda Hajar, meskipun nggak disebut namanya, itu nanti mendidik siapa? Ismail. Itu semua ibu, perempuan sebagai ibu. Yang terakhir, perempuan sebagai pekerja. Di Quran ada, tapi jumlahnya paling sedikit ini. Contohnya adalah 2 anak gadis Nabi Syuaib. Jelas bekerja itu, wanita karir. Bapaknya sudah nggak mampu, sudah sepuh. Anaknya cewek semua, bekerja terpaksa. Kerjanya kerjaan kasar. Seharian campur dengan penggembala kambing. Karena pekerjaan hari itu kalau nggak berternak, bertani, ya, berdagang paling. Bekerja itu. Kalau zaman sahabat Nabi ada kakak iparnya Nabi, namanya Asma binti Abi Bakar. Ini kerja. Bahkan kerjanya di ladang, kadang cari rumput untuk kuda-kudanya Zubair. Ini istrinya dari Zubair bin Awam. Jadi sepanjang sejarah itu wanita nggak jauh dari 4 fungsi ini. Entah sebagai pribadi, entah sebagai istri, entah sebagai ibu, entah sebagai wanita karir. Ya. Nah kalau harus bekerja, Islam punya rambu-rambu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah.
janganlah berpakaian berhias layaknya orang wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu jelas mereka tabaruj. Apa tabaruj itu? Nah, sekarang apa definisinya? Ya menor, tahu menor ya? Menor itu monyor-monyor itu loh. Pokoknya moblong, bahasanya macam-macam kan itu ya. Ini di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ini pengantar sebelum melanjutkan tema itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang saya belum pernah lihat model kayak gini di zaman saya. Ya. Jadi penghuni neraka itu banyak, Pak. Ada pezina, peminum khamr, pemakan riba, ya, makan harta anak yatim, namimah, adu domba. Itu semua dilihat Nabi pas Isra Mi'raj itu. Ya, ada yang disiksa, ya, ditampakkan di hadapan Nabi. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Dijawab oleh Jibril. Tapi ada dua. Di zamanku nggak ada ini kata Nabi. Yang pertama siapa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama, ya, sekelompok orang dia membawa cemeti seperti buntut apa baqarah? Sapi. Yadribuna bihan nas. Dia siksa manusia dengan cambuk itu. Itu di zaman saya nggak ada kata Nabi. Oleh para, ini kan hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abi Dawud, banyak riwayat. Siapa mereka ini? Adalah mereka surtah, ya, tentara, ya, yang mereka zalim kepada rakyatnya, menindas rakyatnya, kemudian menyakiti rakyatnya. Ada yang mengatakan surtiyun itu tentara, ada yang mengatakan bulisun itu, ya, polisi, ya. Ini hadisnya begitu kata Nabi, begitu syarahnya. Ini makanya siapapun kalau zalim itu semua akan mendapatkan balasannya. Tapi kalau Nabi mengatakan kaumun ma'ahum siyatun itu diterjemahkan oleh ahli hadis begitu. Itu yang pertama. Yang kedua siapa yang nggak ada di zaman Nabi adalah nisaun, perempuan, kasiyatun, berpakaian tipis seperti telanjang, ya, apa ini, nerawang, ya. Ariyatun, apa ariyatun itu, ya, apa, ya tadi merangsang itu apa ya, nerawang tadi ya Pak, ya, bentuk apa ini, melepet ya bahasa anu ya, melepet, terus kayak lepet melepet. Ya, begitu Pak, menonjol begitu ya sesuatunya. Mumilatun, kata mumilatun itu condong kanan kiri, karena kenapa? Lenggok, megal-megal. Ya, pokoknya menarik siapa? Lawan jenisnya. Ya. Kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun. Ya, disebutkan oleh Nabi ka'anna ru'usahunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati. Ya, rambutnya itu seperti punuk unta yang ma'ilah, condong. Jadi unta itu punuknya jarang yang tegak, mesti rada miring begini itu. Ya. Itu dalam keterangan hadisnya menggoda lelaki yang bukan pasangannya. Ya. Jadi condong itu dimaknai itu akhlaknya buruk, menggoda laki-laki yang bukan pasangannya. Model begini nih kata Nabi, dua golongan ini layat khulnal jannata, tidak akan masuk surga, walayajidna rihaha, dan tidak akan mencium baunya surga. Ya. Wa inna rihaha, padahal baunya surga itu layu jatuh sudah tercium min masirati kadza wa kadza, dari jarak sekian perjalanan. Hadis rawahu Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, Tirmidzi, dan banyak riwayat perawi hadis lainnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis ini menggambarkan tema yang terkait adalah bahwa termasuk yang tidak akan mencium baunya surga dan tidak akan masuk surga adalah perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang, tipis ya. Makanya ini nanti jadi bab, karena kemarin bahas tentang jilbab ya. Ini jelas hadis ini sebagai sebuah ilmu pengantar bahwa Islam itu punya aturan terkait busana wanita muslimah seperti apa. Kemarin bahas tentang aurat, ini ada pertanyaan. Kemarin sudah dibahas ya Pak, ayat 59, bagi yang bergabung saya ulang sedikit. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada siapa? Istrimu. Tanggung jawab pertama suami adalah istri. Wa banatika, anak gadismu. Bapak-bapak yang punya anak perempuan kena ayat ini ya. Yang sudah menikah kena ayat ini. Yang belum menikah, tanggung jawabnya ke siapa? Orang tua kan ya. Karena kita ini ku anfusakum wa ahlikum naran. Adik perempuannya, kakak perempuannya, itu semua menjadi tanggung jawab kita semaksimal semampu kita. Wanisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan istrinya orang-orang mukmin ya. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Itu nanti diterjemahkan seperti baju kurung. Baju kurung itu apa Pak? Jubah. Ya. Jadi jilbab itu bukan kerudung ya, dibedakan antara, kan ada 3 ayat yang kemarin saya bahas. Satu hijab. Kalau hijab ini apa ini? Tirai ya Pak, tirai penghalang lah itu ya, tirai itu hijab namanya ini. Jadi hijaber itu kemana-mana bawa tirai ini. Kalau pakai kata hijaber itu ya. Jilbaber berarti baru benar itu yang pakai jilbab. Ada yang himar itu kerudung. Jadi kayak ya nek orang Arab itu dulu untuk rambut itu ditutup Pak. Ya kerudung cumplung itu tahu ya. Ya kayak apa sih? Ya, pokoknya dipakai Pak, itu cuma nutup ini apa? Rambut saja begitu ya. Jadi lehernya ya kelihatan, dadanya ya tetap kelihatan, itu bukan jilbab. Makanya jilbab itu adalah terjemahnya ini, kalau diterjemah, bukan terjemah, di tafsirnya adalah wa hunna allati yakun fawqa siyabi min mulhifatin wa khimarin wa ridain wa nahwiha. Ai yaghdina biha wujuhahunna wa sudurahunna, sesuatu yang di kain yang dipakai menutup wajah, apa namanya ini, area wajahnya, berarti ya termasuk apa wajah itu pertama. Yang kedua adalah sudurahunna, sampai bawah apa ini, dada. Nah, ini yang definisi tentang jilbab ya. Ada yang definisi lain, dan la ala wujudi adiyatin imlam yahtajiban ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar rambut yang ditutup itu, tetapi juga sampai dada. Makanya Nabi SAW ketika kedatangan Asma binti Abi Bakrin, satu hari Asma itu datang ke rumah Nabi. Anak Asma ini kakaknya Aisyah. Nabi tahu, wah Aisyah sudah haid, berarti Asma juga sudah ya. Ya Asma, wahai Asma, perempuan kalau sudah haidhah, kalau sudah haid, jadi Islam ini Pak memandang dewasa bukan dengan umur, tapi dengan tanda. Kalau laki-laki mimpi basah karena perempuan haid, usia berapapun kalau haid berarti dia dewasa. Mukallaf namanya. Mukallaf ini dia sudah kena beban syariah. Kalau dia nggak melaksanakan perintah, dosa. Kalau dia melaksanakan dosa, dosa itu. Makanya nek anak kecil, Nabi bersabda, rufi al-qalamu an salasa, tidak dianggap dosa ya. Rufi al-qalam artinya apa? Pulpennya malaikat itu nggak dipakai nyatet begitu. Artinya nggak kanggu, nggak kepake, nggak dianggap begitu. Siapa? 3 ya. 1 anisobi hatta yahtalima,
dari anak laki-laki sampai dia mimpi basah. Ya. Makanya anak laki-laki ini dia kalau berbuat baik dihitung sebagai kebaikan. Anak kecil Pak, kalau berbuat salah tidak dihitung salah. Tapi orang tua tetap wajib mendidik, membiasakan dengan kebiasaan yang baik, menjauhkan dari akhlak yang buruk. Ya. Ini yang pertama itu, jadi nggak dianggap Pak. Makanya dicatatnya itu kalau sudah balik, kalau sudah mimpi laki-laki. Kalau perempuan sudah datang bulan. Ya Asma, wahai Asma, kalau sudah datang bulan nggak boleh nampak illa hadza wa hadza. Kata Nabi, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang disepakati oleh para ulama bahwa wajah itu pendapat jumhur ulama bukan aurat. Ya, karena Nabi bersabda demikian. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat dari para ulama karena nanti hadis itu ada syarahnya, ada keterangan.